Kayak lu pasti pernah kan punya temen nonton bioskop, terus abis itu dia foto poster bioskopnya, abis itu dikasih 7,5/10. Iya. Pasti lu ada pikiran kan, lu siapa yang nilai film kayak gitunya ada kan pasti kan kayak gitu. Tapi kan ya zaman sekarang udah sah dan bebas gitu. Semua orang boleh karena teknologi sekarang ya semua orang jadi bisa, bukan boleh lah ya, bisa berpendapat gitu kan, bebas gitu. Nah, Oke. Nah ini mungkin kalau ngomongin pengaruh nih, ini kan kita sebagai media pasti ingin mempengaruhi opini publik gitu ya. Nah kan kalau dari Pop Hari ini sendiri gitu, apakah pernah ada cerita atau gimana caranya mempengaruhi opini publik, walaupun itu tentang musik bisa aja gitu? Ya opini publik ya, maksudnya balik lagi kayak yang gue bilang, kami selalu berusaha untuk tidak kita menaikkan berita yang valid gitu, no gosip or apa gitu. Jadi sebenarnya juga tujuan di redaksi Pop Hari ini tuh kami selalu sepakat ini lucu sih sebenarnya, sepakat untuk tugas, kalau bercanda anak-anak gitu ya, tugas kita tuh cuma 2 gitu, bikin orang nggak terkenal jadi terkenal, sama bikin orang terkenal makin terkenal. Udah sebenarnya itu doang, kayak kita memberitakan mereka. Jadi mungkin kalau dibilang mempengaruhi opini publik, ya bisa jadi seperti itu ya. Maksudnya kayak ini walaupun gue nggak tahu ya, ini gue tidak, sekali lagi gue nggak ngomong ini ya. Tapi maksud gue, kita lihat mungkin kalau ambil contoh Bernadia gitu, sekarang kan segitunya ya. Bukan dia kan jadi top. Iya. Top 2 kan Iya di Spotify ya. Di Spotify. Tapi zaman sebelum si Bernadia segitunya, bahkan beberapa saat sebelum dia ngeluarin album, kita tuh sempat naikin dia di Popar, dan emang waktu itu juga udah gede sih. Bahkan sebelum dia ini. Iya, tapi juga sebelum itu pun kita berapa kali naikin dia juga gitu loh. Kita lumayan, emang waktu itu beberapa orang di redaksi juga udah yang kayak, wah ini orang emang bagus nih musiknya atau apa gitu-gitu kan. Kita udah lumayan naikin gitu kan secara musik secara keseluruhan lah. Nah makanya pas dia udah naik segini, walaupun gua nggak mau bilang itu gara-gara kita, nggak juga. Cuman maksudnya kayak itu mungkin ya usaha-usaha yang kita lakukan, ya itu yang kayak gue bilang tadi, bikin orang nggak terkenal jadi terkenal, atau orang terkenal makin terkenal kayak gitu mungkin ya, gitu sih. Wah, mulia banget tujuannya ya. Ternyata mulia banget ya tujuannya gitu ya. Mulia. Hampir tidak ada ini ya, enemy-nya gitu kan. Kalau ingin membuat orang terkenal, semua orang kan pengen terkenal gitu kan, dan itu tujuan yang baik. Betul. Bicara tantangan nih, berarti ada nggak tantangannya? Kalau kan kayaknya itu adalah tujuan yang baik, tapi ada nggak sih tantangannya ngeliput di musik, di dunia musik gitu? Zaman sekarang ya? Iya, zaman sekarang. Kita tuh tantangannya adalah gini, teknologi kan sekarang ya udah segininya lah ya. Semua orang bisa menjadi media. Betul. Semua orang bisa jadi jurnalis, semua orang bisa jadi media untuk apapun gitu, nggak cuma musik gitu. Kayak lu pasti pernah kan punya temen nonton bioskop, terus abis itu dia foto poster bioskopnya, abis itu dikasih 7,5/10. Iya. Pasti lo ada pikiran kan, lu siapa yang nilai film kayak gitunya ada kan pasti kan kayak gitu. Tapi kan ya zaman sekarang udah sah dan bebas gitu. Semua orang boleh karena teknologi sekarang ya semua orang jadi bisa, bukan boleh lah ya, bisa berpendapat gitu kan, bebas gitu. Nah mungkin kalau tantangannya di Pop Hari ini zaman sekarang kita meliput adalah gimana cara kita balapan nih sama orang-orang yang mereka ini gitu, jari-jarinya cepat-cepat banget gitu, kayak kita misalnya kita ngeliput acara gitu, acaranya belum beres dibuka TikTok, anjir momen yang tadi udah ada di TikTok nih, momen yang misalnya si musisinya manjat-manjat rigging gitu, mungkin musisinya baru turun dari rigging udah ada tuh tiba-tiba di TikTok, udah ada di TikTok, kayak kok dia udah ada cepet banget gitu. Jadi mungkin tantangan kita adalah gimana caranya kita bisa membuat konten yang mungkin lebih cepat mungkin atau lebih menarik. Tapi kalau di Pop Hari ini kita selalu yang paling dikedepankan itu semua bisa kita naikin, tapi yang lebih kita kedepankan informatifnya sih. Iya, kita lebih ngedepanin kayak untuk konten-konten yang kayak kasusnya di liputan acara begitu, gimana caranya kita walaupun mungkin itu konten snackable atau apa, tapi kita kasih konteksnya gitu loh. Ini tuh di mana, acara apa, tanggal berapa, si musisi ini lagi ngapain, gitu-gitu. Lebih substansial ya. Iya, jadi itu sih tantangannya, balapan sama
so called content creator yang lumayan, tapi gila sih, harus di respect sih, mereka cepet banget sih. Cepet banget, iya. Padahal kan di tempat liputan biasanya sinyalnya jelek ya, gitu. Karena rame gitu. Tapi ada aja gitu ya caranya. Asli, guys, asli. Tapi ternyata tantangannya sama loh artinya. Kita juga balapan sama mereka gitu, bahkan di dunia mainstream gitu. Oh iya ya? Iya, di dunia mainstream, di media mainstream juga balapan sama mereka gitu. Sekarang ini gue boleh minum ya? Iya, pinnya hilang sebentar ya. Nah, udah balik lagi. Oke. Iya, itu juga jadi tantangan yang amat berat ya zaman sekarang, cuy, sumpah. Itu beneran kayak naik. Lu tau nggak yang ini, yang konsernya di Panturas itu. Terus ada orang yang mosing pakai Gala Bunga Matahari. Oh iya. Itu beneran gue abis balik dari sana, udah ada tuh naik, anjir. Emang itu, beneran. Itu, gue cuma punya pertanyaan sih sama orang yang pakai itu, nggak panas ya mas? Kayak mosing tuh panas loh mas. Keren. Dia pakai Gala Bunga Matahari. Keren. Ya itu lucu, tapi itu ya gitu deh. Emang ya jurnalis dan content creator. Jadi memang punya pendekatan yang berbeda juga kan sebenarnya. Kan tadi lebih substansial gitu ya. Tetap harus baca lah itu berita-berita yang ini ya. Walaupun dia misalnya baru naik berapa hari atau sehari kemudian gitu. Tapi juga jangan terlalu lama. Betul, iya sih. Karena kan punya masanya ya. Iya, tetap betul. ada kadaluarsanya juga gitu. Nah mungkin ada nggak dari kakaknya tips buat tetap up to date sama tren musik atau up to date tentang itu pop musik, tapi tetap jaga kualitas berita gitu lah. Tips, wajib. Ini siapa tahu nih anak-anak FIB gitu kan pada mau join redaksinya atau join kontributornya Pop Hari Ini gitu kan. Nggak bisa. Boleh. Waduh. Tipsnya ya. Iya. Apa nih? Kita di redaksi selalu kayak apa ya? Oke, lo kerja di media musik, lo harus suka musik. Sebenarnya nggak juga. Tapi kebetulan kita yang kerja di situ suka musik semua. Cuma kalau dibilang lo harus suka musik, lo harus ngerti banget musik, nggak juga sebenarnya. Tapi gimana caranya lo mau tahu? Iya, dan mau belajar gitu kan? Iya, mau belajar pasti dong. Semua kerjaan juga pasti harus belajar. Kalau enggak mah, maksudnya mau tahu gitu kayak kalau ditanya gimana caranya dapat berita yang up to date atau apa gitu ya. Sekarang kan cari informasi kayak gitu-gitu udah gampang ya. Maksudnya kayak kita lihat di Twitter aja gitu udah ada. Kadang kan kalau kasusnya Pop Hari Ini gitu ya. Kadang musisi-musisi itu suka ngetis gitu sama ngetis karya mereka selanjutnya gitu. Kayak ada beberapa yang kayak cuman nge-tweet kayak misalnya contoh album baru bulan depan gitu-gitu kan. Nah itu tuh kita selalu berusaha peka sama yang seperti itu gitu. Kita kayak wah dia mau ada yang punya kontaknya nggak langsung begitu kayak. Jadi gimana caranya kita bisa memberitakan karya si musisi ini sebelum bahkan si musisi ini mungkin nulis press release-nya gitu kayak mungkin yang seperti itu. Jadi kita lumayan sering tuh kayak gitu, kayak lempar-lemparan info. Biasanya managing editor gua gitu, Mbak Pohan, dia suka kayak ini ada si ini kayaknya mau rilis sesuatu nih. Nih lo kontak manajernya atau lo jadi gua ada nomornya gitu-gitu tuh kita lumayan cukup sering tuh tuker-tukeran informasi kayak gitu loh. Jadinya kita kalau dibilang up to date ya gitu, kita kalau bisa mengejar up to date-nya mungkin seperti itu caranya ya, kayak gitu. Kita lumayan peka sama apa yang mau dilakukan si musisi-musisi ini. Dan itu satu hal, dan kadang mungkin misalnya kayak kita ketemu musisi di mana gitu, wawancara. Kadang ada aja tuh yang kayak gue mau rilis nih bulan depan. Oke, dari ini ya. Yang nggak sengaja, nggak kebetulan kayak gitu. Ya atau kayak kalau emang kebetulan kenal ngobrol-ngobrol, oh ternyata dia mau rilis atau mau apa, ya itu kita akan usahakan gimana caranya. Ya udah ntar kita bikin konten atau kita bikin wawancara, bikin artikel gitu-gitu sih. Berarti memaksimalkan momen gitu ya untuk tahu gitu. Betul. Minimal FOMO lah gitu kan. FOMO, betul. Ya minimal FOMO lah kalau FOMO, zaman peka sekarang gitu ya itu benar. sangat berguna guys ternyata FOMO. Ada sisi Fear of positifnya. Boleh gitu? Gak usah disensor ya? Gak bercanda. Disensor aja mas, ntar gue yang dimarahin kalau itu. Gak kenal. Oke. Nah berarti itu kalau seandainya yang mau cepet-cepet kayak gitu ada bikin jejaring juga nggak sih sama kayak misalnya di lingkaran itu ada krunya misalnya ya Kunto Aji gitu, kalian kenalan jejaring gitu supaya tetap dapat informasi ordal gitu, itu juga. Nah untungnya di Pop Hari Ini kami tuh cukup suka berteman ya orang-orangnya. Suka berteman. Iya suka berteman gitu, anak-anaknya personilnya cukup suka berteman, jadi
kita itu pasti punya teman masing-masing gitu loh di luaran gitu, di luar kantor gitu. Jadi itu penting banget sih menurut gua ya, kayak kita kalau liputan, ini contoh simpel aja ya. Kayak gua tuh di Pop Hari ini ada namanya di balik panggung, artikel di balik panggung. Jadi kita itu menarik. Udah bosen lah sama yang kayak aduh ngeliput di panggung tuh kayak ini si band ini nyanyi ini sih, udah bosen. Jadi kita kayak mencoba ngebalik gimana kalau di suatu acara kita ngeliput tuh di backstage-nya aja yang nggak semua orang bisa lihat kan, tapi kita tuh bisa lihat gitu. Jadinya kadang mungkin kalau kita kerja di media atau apa itu hal yang biasa mungkin buat kita, kayak kita ke backstage apa segala macam, tapi kan buat audience itu wah, gue nggak pernah ngeliat nih band favorit gue di backstage tuh gimana sih, lagi makan nasi kotak gitu, gimana sih band favorit gue gitu loh. Jadi kita mencoba naikin itu. Nah, untuk melakukan itu kan nembus backstage kadang ada acara yang mungkin ngasih kita aksesnya, ada yang tidak kan. Tetap kayak perlu izin ya. Iya, nah gimana caranya saat kita tidak dikasih akses itu gimana? Nah disitulah kayak yang tadi lo bilang jejaring itu berguna sebenarnya. Kayak gue berapa kali gitu dicegat satpam atau apa, tapi akhirnya karena band yang mau gue interview mungkin gue kenal sama contoh kru gitarnya misalnya, atau gue kenal sama manajernya, gimana nih gue mau wawancara band lu tapi nggak bisa masuk gini. Yaudah bentar gue jemput gitu loh ya, tapi tentu dengan sopan ya, maksudnya mintanya juga jangan buruan nggak gitu juga, di PP nggak gitu juga, cuman dia datang gitu terus jemput, terus dia mungkin ngomong sama satpamnya apa segala macam, itu akan lebih mudah biasanya. Jadi kalau misalnya lu tanya berjejaring kayak gitu, itu penting banget menurut kami gitu di Pop Hari ini gitu ya, kayak jadi jangan cuma temenan sama musisi. Kalau di kita gitu loh, jangan cuma temenan sama musisi, tapi gimana cara kita berteman sama seluruh di ekosistem ini gitu loh. Karena memang itu yang akan, kalau managing editor gue selalu ngomong, Bapohan, itu yang bakal memudahkan pekerjaan lu. Udah, itu sesimpel itu aja gitu. Kadang kita juga pasti kenal sama fotografer gitu-gitu kan, fotografer fotografer bandnya kah, atau fotografer acaranya kah. Itu penting banget supaya kita bisa tujuan kita di acara itu outputnya bisa kita dapatkan gitu loh dengan kenalan-kenalan kita di acara gitu. Gitu sih. Wah, itu simpel tapi gede ya manfaatnya ya, karena kan sangat memudahkan banget ya. Banget. Tapi itu juga kayaknya seru gitu kan, jadi akhirnya kita banyak kenal orang gitu kan. Betul, cuman ya kadang resikonya adalah jadi banyak lupa orang juga karena banyak kenal orang, jadi banyak lupa orang juga. Ingat gitu. Ini aja mohon maaf yang gue suka lupa namanya, suka lupa mukanya, mohon maaf banget, gue nggak bermaksud, cuman emang lupa aja. Tipsnya aja gitu. Gue tuh inget muka lu, cuman kalau nama tuh iya, panggil aja, panggil Bray gitu kalau. Iya, gitu aja udah. Oke. Nah, mungkin karena kita kan sekarang lagi di AJI nih, gitu kan. Kita kan jarang banget nih kayak media pop gitu kan. Apakah mereka juga punya unionnya gitu kan? Serikatnya gitu. Butuh berserikat juga kayak jurnalis-jurnalis lainnya kayak di AJI gitu. Butuh nggak sih sebenarnya? Jujur kalau di Pop Hari ini kita sama teman-teman yang lain gitu, media-media yang lain, gue nggak tahu ya. Mungkin gue yang nggak tahu gitu. Ada jejaringnya apa enggak? Cuma memang kita pasti ada ada pertemanannya lah. Maksudnya minimal ada komunitasnya ya. Iya, tapi memang tidak secara tertulis gitu atau apa gitu. Ini komunitas kita enggak ya. Atau mungkin gue yang nggak tahu sekali lagi. Cuman kalau dibilang berserikat gitu-gitu ya. Penting sih, maksudnya kayak gimana caranya. Balik lagi ke poin sih jejaring tadi kan, kayak tadi gue bilang itu kan kita nggak cuma kenal sama musisinya doang, tapi kita kenal sama semua pihak di ekosistem ini gitu loh ya, termasuk si media musik dan media mainstream kan, karena kan ada juga base-nya kan, mereka gitu. Bukan spesifik. Iya gitu. Jadi mungkin gue berapa kali kok banyak kayak dapat ide konten atau ide wawancara dari teman-teman media yang lain gitu. Karena gini, misalnya gue kan ngeliput gue meliput musik lokal, teman gue di media lain ngeliput cuma artis luar negeri misalnya gitu. Terus kita lagi di satu acara yang nyampur nih audiensnya. Terus kita nongkrong ngobrol, terus dia yang kayak lu coba deh lu interview si ini. Kalau gue kan nggak bisa, gue kan media luar, gue kan ngeliputnya musik luar, tapi dia kayak ngasih ide gitu. Iya, bisa. Wah, boleh juga tuh di gue works gitu, di gue bisa. Ya udah, jadi kayak suka tukar-tukaran ide. Mungkin itu kali ya kalau menurut gue pentingnya, kayak jadi bisa sharing juga gitu loh masalah-masalah gimana sih bikin konten yang baik gitu. Kayak betul. Gue juga berapa kali sama teman-teman yang mungkin ya walaupun gue kerja di Pop Hari, tapi kan pasti di Instagram gue sering lihat lah konten media-media yang lain gitu ya, kayak wah ini menarik banget nih dia bisa bikin begini. Saat gue ketemu orangnya, lu kalau bikin gitu gimana sih caranya? Ya gitu-gitu loh, kayak
gimana sih caranya, nanti dia terangin. Terus mungkin dia sebaliknya dia nanya ke gue gitu, gimana sih Pop Harni bikin, terus nggak gue kasih tahu caranya kan, karena gue nggak mau gatekeep nggak. Jadi apa namanya, apa ya, mungkin buat sharing ilmu kali ya, berbagi ilmu gitu, berbagi pengalaman gitu kan. Karena kan kita kadang di lapangan itu kadang kalau ketemu di lapangan tuh sama jurnalis yang lain, karena udah sama-sama sibuk, kadang nggak ngobrol tuh. Kadang kayak iya kan, cuma nyapa aja kan, susah kan. Kecuali kalau misalnya ada forumnya kayak serikat gitu kan. Itu kayak di AJI itu ada kayak pelatihannya juga. Kan kita punya banyak irisan atau garis besarnya juga ya sebenarnya, kayak kesamaan kita mau verifikasi data gitu, dan lain punya butuh jejaring itu kan. Bisa banget kalau di AJI itu ada pelatihan jurnalistik yang cukup ini. Jadi kayaknya bisa collab lah ya. Bisa ya gitu ya. Dan mungkin kayak dapat pelatihan gitu kan, buat yang baru banget ke jurnalistik mungkin bisa belajar kan. Iya, soalnya kayak gitu-gitu penting sih. Ya karena soalnya kalau ketemu di acara tuh huru-hara, terus di kepala lu udah banyak kerjaan, banyak deadline. Betul. Kayak buat nongkrong sharing tuh kayak aduh udah susah gitu sih. Kita bahkan kayak kalau media mainstream juga bisa nih belajar dari kayak Pop hari ini sebenarnya gitu kan. Karena kadang-kadang juga misalnya mau bikin kayak tentang musik gitu kan, kritik misalnya kan gitu. Itu juga bisa kritik misalnya tiket konser musik kok makin mahal gitu. Itu bisa nanya nih sama Pop hari ini gitu kan. Dan kita pun juga bisa nanya gitu kalau dari sisi mungkin sama media-media yang lebih ini, kalau dari sisi hukumnya gimana sih ya gitu-gitu kan. Oke. Nah, mungkin terakhir nih. Pesan buat mungkin kita kan jejaring juga sama anak Persma gitu ya. Pers mahasiswa yang barangkali mau nulis berita tentang musik, bisa enggak sih gitu, apa yang perlu dipelajari dan lain-lain. Mungkin closing statement-nya aja gitu. Closing statement. Buat teman-teman mahasiswa kalau ditanya bisa nulis musik, sangat bisa ya, karena gue pun juga nulis mulai kayak gitu pas kuliah sih, mulai begini-beginian gitu. Mulai maksudnya di media musik gitu. Di musik-musikan. Ya dari kuliah. Pesannya adalah kayak tetap haus aja sih, tetap ya kayak walaupun tadi gue bilang gak harus suka musik tapi mau tahu, tapi kalau lu suka musik, ini akan jadi kerjaan yang sangat menyenangkan sih buat lu gitu kalau lu mau nulis musik gitu. Lo kayak tetap haus, tetap pengen tahu, terus kayak tapi juga tetap selalu lakukan usaha-usaha agar berita lu valid sih. Sebenarnya itu sih kayak karena di industri musik kan kecil ya lingkupnya ya. Kalau sampai lu melakukan sesuatu gitu kayaknya bakal kesebarnya parah tuh. Jadi kayak tetap jaga si validitas ya, bener nggak? Validitas tetap jaga si validitas beritanya. Begitu sih. Oke. Itu menarik banget ya, banyak banget poin-poin menarik gitu. Bahkan kayak orang-orang yang merasa kayak kayaknya musik itu cuma jadi hobi. Enggak, lihat Kak Geger, dia hobi jadi passion, itulah dream kita semua gitu. Lebih ke terjebak di musik kalau terjebak dengan menyenangkan. Nah mungkin karena waktu terbatas tapi obrolannya seru banget gitu ya. Jadi kita mungkin segini dulu. Nanti kalau ada apa-apa lagi gitu ya, bisa bikin event bareng, kita akan kabarin di sini gitu. Makasih banyak Kak Geger untuk hari ini. Dan sampai jumpa di Judet episode berikutnya. Dadah.